saya ingin menyampaikan message yang Tuhan letakkan di hati saya waktu saya berkhotbah di India, yaitu tentang kasih. Kenapa, tajuk dia, kenapa orang Kristen sukar mengasihi? Kenapa orang Kristen sulit sekali mengasihi? Di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2 dan juga 13 ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, sampai begitu sekali ya. Bahasa manusia dia sudah kuasai. Bahasa malaikat pun dia sudah kuasai. Inggris, Tamil, Hindustan, Murut semua dia sudah kuasai. Biasanya orang yang menguasai bahasa-bahasa ini boleh jadi sombong kan? Betul kan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sewaktu saya di India, saya memulakan khotbah ini. Mahatma Gandhi, siapa yang kenal? Mereka semua kenal. Adalah Perdana Menteri yang pertama bagi India. Satu kali Mahatma Gandhi masuk di gereja, sebab dia suka gereja. Dan dia duduk di sana, bila dia mau masuk, waktu itu dijajah oleh orang putih. Dan orang putih tidak suka orang hitam masuk gereja, zaman itulah. Dan bila dia mau masuk gereja, dia ditolak oleh orang putih. Padahal dia suka pergi gereja. Akhirnya Mahatma Gandhi menjadi apa? Hindu. Nah sekarang di India banyak orang Hindu. Kenapa? Sebab Mahatma Gandhi melihat Bible, Alkitab, cerita dia tentang Yesus begitu luar biasa tentang kasih. Tapi bila dia masuk di gereja, dia melihat tidak ada kasih, dia di-reject. Dia ditolak. Dia tidak mau jadi Kristen. Sayang kan kalau tidak banyak orang Hindustan jadi Kristen sekarang. Inti kehidupan orang Kristen adalah kasih. Katakan amin. Inti kehidupan orang Kristen bergereja, berkeluarga adalah kasih. Jika kasih dihilangkan atau ditiadakan dalam gereja dan dalam kehidupan orang Kristen, maka hilanglah harapan manusia untuk mengenal Tuhan. Tidak ada guna kau menginjil, kau bersaksi bahwa orang KKR kalau kehidupan kita tidak ada kasih. Mereka akan tersantet. Jadi inti sebagai seorang Kristen untuk harapan dunia adalah memiliki love, yaitu kasih. Kasih seumpama sebuah taman yang penuh bunga yang indah. Taman itu hanya disebut indah kalau ada bunga-bungaan, betul kan? Berwarna-warni, itu namanya bunga. Jika bunga itu dicabut, maka ia menjadi sebuah padang yang kosong. Bukan lagi boleh disebut sebagai taman, tapi hanya padang yang kosong. Demikian juga hidup orang Kristen. Jika tidak ada kasih, maka tiada keindahan yang keluar daripada kehidupan mereka. Sebagai seorang Kristen dan bergereja, entah kamu di mana bergereja, jika gereja itu tidak memiliki kasih, maka tidak ada kehidupan di tempat itu. Dia seperti Paulus berkata, seperti tin kosong ataupun gendang yang gemerincing saja. Kosong saja. Dia boleh memindahkan iman. Ini Rasul Paulus cakap ya. Boleh bernubuat. Boleh memiliki bahasa-bahasa. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, maka gereja itu kosong.
Tidak ada keindahan dalam sebuah gereja tanpa kasih. Katakan amin. Tidak ada keindahan sebuah gereja, sebuah keluarga tanpa ada kasih sayang. Secantik dan semegah manapun sebuah gereja yang saudara pergi, jika dalam gereja itu tiada kasih, maka dia seperti tin kosong ataupun gendang yang hanya berbunyi kosong saja. Dikatakan di dalam ayat 13 di sana oleh Paulus, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Betul? Yang paling besar adalah kasih, ya. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Dalam banyak gereja, justru yang paling besar sebenarnya bukan kasih. Dalam banyak gereja, dalam banyak diri orang Kristen, justru yang paling besar adalah iman. Iman memindahkan gunung persoalan, dia ada iman. Iman untuk kesembuhan, dia ada iman. Iman untuk mengusir setan, dia ada iman, betul? No fear, tidak ada ketakutan. Iman untuk mengusir setan pun besar, tidak ada keraguan, ya. Mereka juga giat melayani dan beribadah karena ada pengharapan masuk surga. Betul? Kita melayani, kita ke gereja karena ada hope, ada harapan masuk surga. Kalau tiada harapan, mana kita mau datang church, kan? Datang gereja, berbuat baik. Tetapi masalahnya iman dan pengharapan itu dibesar-besarkan, melebihi kasih itu sendiri. Sedangkan yang paling besar, Paulus berkata apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, dia cakap apa itu? Kasih. Tapi justru zaman sekarang di gereja-gereja yang besar bukan kasih. Zero. Yang paling besar adalah iman dan pengharapan. Kau boleh melihat seorang melakukan mukjizat tapi sombong, tiada kasih dalam hidupnya. Boleh beriman mengusir setan, tapi tidak ada kasih dalam kehidupan mereka. Dalam 2 Timotius memang benar apa yang dinubuatkan oleh Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, boleh pancarkan di sana. Pada akhir zaman, sekarang kita berada akhir zaman, betul kan? Dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang Kristen hilang, memudar, turun. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Belum lagi. Oke, tidak baca, saya baca. 2 Timotius di sini pasal 3 ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makin akhir makin sukar. Dari segi apa dia sukar? Yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hambawang. Mereka akan membual dan menjadi sombong diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang suka yang baik. Demikianlah terjadi gereja sekarang, betul kan? Demikianlah gereja terjadi sekarang. Suka menjelek-jelekkan pendeta di antara pendeta, memburuk-burukkan antara satu sama lain. Itu gereja jahat. Jangan kau pikir gereja itu tidak bagus tuh. Pendeta dia jahat itu. Di gereja kami yang bagus. Kalau kau datang di gereja kami, saya bagi kau pelayanan. Woi, ini macam politik sudah. Tidak bagus dia itu. Kita mencemarkan nama orang, kita memfitnah. Saya mau bagi tahu kita, semakin kita memburuk-burukkan gereja ataupun seseorang, sebenarnya nama kita yang buruk. Dan tidak ada orang mau berkawan dengan kita. Dia bilang ini bau. Kau mau berkawan ke orang yang dekat tai? Tahu-tahu najis kan? Orang yang memburuk-burukkan artinya dia ada najis, bau. Tapi kalau orang suka dekat pada orang yang suka memburuk-burukkan orang, wah saya heran. Dia seolah yang dia suka itu najis. Dia bilang saya suka ini najis. Buruk pun saya suka. Jangan dekati orang yang najis. Maksudnya yang suka memburuk-burukkan orang lain. Amin. Be positif. Kita selalu dekat kepada orang. Kalau saya pilih kawan gembala hamba Tuhan yang positif.
saya akan dibangunkan, saya akan dikuatkan. Jadi kenapa manusia di zaman ini kekurangan kasih? Ya, mereka giat melayani, beriman, tetapi tidak memiliki kasih. Mereka mengusahakan kasih juga, berusaha juga, ya, mengusahakan kasih, menghafal ayat-ayat Alkitab tentang kasih, dan membuat aktiviti-aktiviti untuk merapatkan kasih. Tetapi hasilnya sangat sedikit. Bukankah banyak di antara kita begitu? Kita berusaha mengasihi, berusaha mengampuni, berusaha berbuat baik. Kita berusaha menghafal ayat-ayat firman Tuhan tentang kasih. Tetapi dia punya hasil sedikit saja. Lalu kita putus asa. Mereka coba mengampuni juga, coba melupakan, coba bermurah hati, coba sabar. Tetapi tidak mampu, tidak berdaya. Gembala, apa masalah itu? Saya dalam kategori ini. Saya dalam berusaha tapi tidak mampu. Saya susah. Jawabannya, karena orang-orang Kristen coba melakukan kasih tanpa bantuan Yesus. Amin. Karena orang-orang Kristen coba melakukan kasih, coba menghafal ayat-ayat tentang kasih, berusaha berbuat baik, melupakan, hasilnya sedikit. Kenapa? Mereka lakukan tanpa bantuan Yesus. Di dalam 1 Korintus tadi, pasal 13 ayat 4, selalu kita ini menjadi ayat favorit kita. Kasih itu sabar, betul? Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak pemarah. Bahkan ada yang taruh di poket lagi, dia hafal. Dia taruh di poket, dia mau sabar kepada majikan yang teriak-teriak, dia hafal dulu. Las-las dia lawan juga. Dia kepahitan. Kenapa ini Tuhan, saya sudah hafal ini tentang kasih. Saya doa lagi, tapi masih gagal. Dia sudah hafal tuh sabar, murah hati, tidak cemburu, dia hafal. Kadang-kadang orang menilai kita kalau kita pakai salib, kalung salib di sini, rantai, di anting-anting, di kereta. Orang anggap Kristen. Apalagi kita taruh ayat-ayat Alkitab di status kita, dia bilang Kristen. Kamu tahu kah? Tuhan Yesus tidak pernah cakap kalau kita ada ayat-ayat Alkitab ataupun ada lambang salib kita Kristen. Dan Alkitab pun tidak sebut. Tapi dalam buku 1 Yohanes pasal 1 ayat pasal 2 ayat 5 pasal 5 semua tercatat tentang dunia hanya mengenal kita sebagai pengikut Kristus kalau kita saling mengasihi. Amin. Jadi tanda, bukan tanda hak ya, itu tanda hak itu ayam tanda hak. Jadi tanda simbol orang Kristen adalah kasih. Bukannya ada salib. Kita semua pakai salib tapi bukan tanda kita Kristen. Penyanyi di California yang rumah dia banyak terbakar pun ada tanda salib juga. Orang dunia pun pakai salib juga. Tapi bermabuk-mabukan. Jadi tanda salib yang sebenarnya adalah orang melihat kita memiliki kasih. Dunia akan tahu, Alkitab cakap bahwa kamu adalah pengikut Kristus jika saudara-saudari saling mengasihi. Amin. Kasih itu penting. Untuk memiliki ataupun melakukan perintah kasih yang sukar tadi itu, untuk memiliki ataupun melakukan perintah tentang kasih, kita mesti memiliki kasih itu sendiri. Siapa kasih itu? Yesus. Waktu Paulus menyebut 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan dan kasih, dia sebut yang paling besar adalah kasih. Kamu tahu apa yang dia sebut tentang kasih yang paling besar? Pemikiran orang Kristen tentang kasih itu yang paling besar adalah sabar, murah hati, tidak
cemburu, tidak pemarah, itulah kasih yang paling besar. Sebenarnya yang disebut oleh Paulus tentang kasih itu yang paling besar bukanlah sabar, bukanlah murah hati, tidak cemburu, tapi kasih itu adalah Allah yang paling besar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, Allah itu kasih. Boleh paham sekarang? Itulah masalah dia. Orang Kristen coba menghafal ayat-ayat tapi tiada Yesus. Allah itu kasih. Kalau kita memiliki sumber kasih itu yaitu Allah, yaitu Yesus, semakin kita ada hubungan dengan Yesus, semakin kita penuh dengan kasih. Kalau kurang intim dengan Yesus, kita jadi mudah marah-marah, susah mengampuni kepahitan. Itulah disebut dalam Timotius tadi, Paulus berkata, orang Kristen akhir zaman banyak kehilangan kasih. Kamu tahu kenapa? Karena mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Allah itu kasih, sekali lagi. Bila kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka kita jadi kurang sabar, kurang mengampuni, kurang memaafkan. Jadi kedekut, penuh dengan bitterness, kepahitan. Tapi kalau kita mulai intim kembali dengan Tuhan, sesuai dengan tema tahun ini, berdoa sampai mengalami penerobosan. Kalau saudara dan saya mengalami penerobosan, maka kita boleh mengasihi, mengampuni. Karena ada Yesus, ada kasih. Tiada Yesus, tiada kasih. Kenapalah kau banyak hafal firman Tuhan kalau kau tiada Yesus? Macam mana kau boleh mengasihi? Betul kan? Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yaitu pribadi Yesus tuh, maka kamu berbuah banyak, berbuah kesabaran, berbuah kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Tidak payah kau hafal-hafal tentang ayat firman Tuhan pun. Memang kalau Yesus ada di hati kau, kau memang melahirkan kasih. Katakan amin. Jadi simple saja mau hidup dalam kasih. Jangan minta Tuhan bagi saya kesabaran, jangan. Katakan, Tuhan kau masuk di hati saya, jadilah juru selamat saya. Otomatis kau sabar. Amin. Kalau ada di antara kamu kepahitan, susah mengampuni, selama ini padahal dia pinjam duit kau 10 ringgit no. Bertahun-tahun kau ingat, sayang itu 10 ringgit dia belum kasih balik. Coba kau banyak berdoa. Tiba-tiba kau bilang, I release. Saya kasih maaf dia. Saya forget dia. Apa juga itu? 10 ringgit saja. Bahkan kalau ada 500 pun, apa juga itu? 500. Bahkan ada 1.000 pun, apa juga itu? 1.000 saja. Semakin kau ada Yesus, semakin kau boleh lepaskan. Amin. Itulah kunci. Macam mana untuk mengasihi. Ada Yesus, ada kasih. Tiada Yesus, tiada kasih. Itulah banyak terjadi sekarang. Bahkan banyak pendeta-pendeta tidak mengasihi. Mereka bernubuat, mengusir setan, tapi tidak cukup doa. Bila tidak hubungan dengan Tuhan, kehilanganlah kasih. Amin. Kasih itu sangat penting. Bila kita ada Yesus, ada kasih. Permulaan kasih adalah mengenal Raja kasih itu sendiri. Siapa dia? Yesus Kristus. Just simple. Begitu simple sekali. Sederhana. Kau mau memiliki kasih? Eratkan hubungan dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Amin. Berbuah kesabaran, kemurahan, pengampunan, belas kasihan. Sebab dia berkata, di luar aku, kamu tiada Yesus, kau coba-cobalah hafal itu ayat-ayat firman Tuhan. Oh, tidak boleh. Kamu akan stres sendiri. Jadi untuk melakukan firman Tuhan, miliki Yesus dulu, dia Raja kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih dia besar, bukan sedikit tahu.
Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau mau memiliki kasih Allah yang kekal itu, milikilah Yesus. Betapa pentingnya ada Yesus dalam hidup kita. Itulah banyak gereja tidak memiliki kasih sebab apa? Mereka sudah kurang berdoa. Bahkan ada yang tidak berdoa sudah. Hanya rajin melayani tapi tidak doa, dan kita boleh nampak tidak ada kasih. Tapi gereja ini saya minta kita sekali lagi. Kenapa kita punya tema adalah berdoa sampai alami penerobosan? Sebab di sana kamu akan bertemu dengan kasih Tuhan. Tiba-tiba orang yang kamu ada clash selama ini, tiba-tiba kamu boleh mengasihi, mengampuni dia. Amin. Di dalam doa kamu. Bila orang Kristen semakin sibuk dan kehilangan persekutuan dengan Yesus, maka tanda awal orang menjauhi dari Tuhan adalah berkurangnya kasih dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam gereja. Tanda awal. Kalau ada penyakit COVID ada tanda-tanda awal kan? Ya. Penyakit TB ada tanda-tanda awal dia. Tanda awal orang yang jauh daripada Tuhan, kehilangannya kasih. Berkurangnya kasih. Dan untuk mengembalikan kasih Tuhan adalah dengan cara bertobat dan mulai mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Setiap hari terhubung dengan Tuhan. Ada kan lagu itu? Terhubung dengan Tuhan. Semakin dekat Anda dengan Yesus, semakin Anda kaya dengan kasih Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.